Halo teman-teman, selamat datang kembali di Films. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah game horor yang mungkin terdengar sederhana, tetapi berhasil memberikan pengalaman yang menegangkan, yaitu Water Delivery. Bagi kalian yang menyukai game horor dengan pendekatan yang tidak biasa dan cerita yang mengejutkan, game ini bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar, dan tentu saja subscribe untuk terus mendukung channel ini. Water Delivery adalah sebuah game horor psikologis yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Frozen Lake Software. Game ini dirilis pada 18 September 2024, dan meskipun judulnya mungkin terdengar seperti game simulasi sederhana, dengan konsep yang terasa segar dalam genre simulasi. Sejak dirilis, Water Delivery telah berhasil menarik perhatian pemain yang menginginkan sesuatu yang lebih ringan dibandingkan dengan simulasi besar lainnya, seperti Euro Truck Simulator atau Farming Simulator. Namun, jangan salah, meskipun terdengar simpel, game ini ternyata menawarkan tantangan yang tidak terduga dan menghibur. Game ini menempatkan pemain sebagai seorang pengemudi truk air yang bertugas mengirimkan air ke berbagai tempat di sebuah kota yang membutuhkan distribusi air bersih. Kota dalam Water Delivery terletak di sebuah wilayah yang sangat kering, di mana air merupakan komoditas yang paling berharga. Setiap hari, pemain harus berkeliling dengan truk tangki besar untuk mengisi ulang pasokan air di berbagai lokasi. Walaupun premisnya terdengar mudah, tetapi tantangan yang dihadapi di sepanjang perjalanan tidak boleh dianggap remeh. Mulai dari jalanan yang rusak, tanjakan curam, hingga kondisi cuaca yang tidak menentu, semuanya harus dikelola dengan baik agar pemain bisa mengirimkan air tepat waktu dan dengan efisiensi maksimal. Gameplay Water Delivery sangat berfokus pada kontrol kendaraan dan manajemen waktu. Di awal permainan, pemain akan dibekali dengan truk air standar yang mampu menampung air dalam jumlah terbatas. Tujuan utama dari game ini adalah mengantarkan air ke lokasi yang berbeda-beda yang tersebar di seluruh peta. Setiap lokasi memiliki waktu tenggat tertentu, dan pemain harus menyesuaikan rute terbaik agar bisa mencapai tempat tersebut tepat waktu, sekaligus meminimalkan pemborosan air di perjalanan. Hal ini membuat pemain harus benar-benar memperhatikan kondisi jalan, kecepatan, dan manajemen bahan bakar. Salah satu hal yang membuat game ini menarik adalah sistem fisika yang realistis. Mengendarai truk besar yang syarat dengan muatan air ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Pemain harus berhati-hati agar air di dalam tangki tidak tumpah terlalu banyak saat melintasi medan yang sulit. Jika pemain terlalu cepat atau terlalu lambat dalam menyesuaikan kecepatan, air bisa tumpah keluar dari tangki, mengurangi jumlah air yang dapat diantarkan, dan pada akhirnya mengurangi pendapatan pemain. Ini adalah salah satu elemen tantangan yang membuat gameplay terasa lebih menantang dibandingkan hanya sekadar mengemudi dari titik A ke titik B. Selain tantangan mengemudi, Water Delivery juga menawarkan elemen manajemen yang menarik. Pemain bisa menggunakan uang hasil dari pengantaran air untuk mengupgrade truk mereka. Ada berbagai macam peningkatan yang bisa dilakukan, mulai dari memperbesar kapasitas tangki air, meningkatkan kecepatan truk, hingga memperbaiki suspensi agar lebih stabil saat melintasi jalanan yang tidak rata. Setiap upgrade ini harus dipilih dengan bijak sesuai dengan tantangan yang akan dihadapi, sehingga pemain bisa terus meningkatkan efisiensi pengiriman mereka. Cerita dalam Water Delivery sebenarnya tidak terlalu kompleks. Game ini lebih berfokus pada gameplaynya ketimbang narasi yang mendalam. Namun, ada sedikit latar belakang yang diberikan untuk menambah konteks dalam game. Kota tempat pemain beroperasi adalah sebuah wilayah yang dilanda kekeringan ekstrim, di mana akses terhadap air sangat terbatas. Penduduk setempat sangat bergantung pada layanan pengiriman air yang dilakukan oleh pemain. Setiap pengantaran yang sukses tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga membantu menjaga kehidupan sehari-hari warga kota tersebut. Ada sedikit sentuhan moral yang disampaikan melalui premis ini, di mana pemain merasa berperan penting dalam kelangsungan hidup masyarakat yang sangat membutuhkan air. Salah satu hal menarik dalam cerita adalah adanya berbagai misi sampingan yang melibatkan pengiriman air ke tempat-tempat yang lebih terpencil dan berbahaya. Misalnya,
Ada misi di mana pemain harus mengantarkan air ke sebuah desa yang terisolasi akibat tanah longsor. Di sini, tantangan mengemudi menjadi semakin sulit karena medan yang dilalui sangat berbahaya dan penuh rintangan. Tidak hanya itu, pemain juga akan dihadapkan dengan keputusan sulit, misalnya ketika harus memilih antara mengantarkan air ke tempat yang lebih menguntungkan secara finansial atau ke tempat yang lebih membutuhkan namun tidak memberikan banyak keuntungan. Keputusan-keputusan ini memberikan dimensi tambahan pada permainan yang membuat pemain merasa lebih terlibat secara emosional dalam peran mereka sebagai pengantar air. Mekanik permainan dalam Water Delivery dirancang dengan cukup mendalam, meskipun terkesan sederhana. Salah satu mekanik yang paling menonjol adalah bagaimana pemain harus memperhitungkan keseimbangan antara kecepatan dan efisiensi. Setiap kali air tumpah dari tangki karena berkendara terlalu cepat atau melintasi jalan yang terlalu kasar, jumlah air yang bisa diantarkan berkurang, sehingga pemain harus berhati-hati untuk menjaga stabilitas muatan. Selain itu, kondisi truk juga harus dijaga dengan baik. Jika pemain tidak merawat truk mereka secara berkala, truk bisa rusak di tengah perjalanan, dan ini bisa sangat mengganggu proses pengiriman. Tidak hanya itu, game ini juga memiliki siklus waktu dan cuaca yang memengaruhi gameplay. Misalnya, ketika pemain harus mengirimkan air di malam hari, visibilitas yang terbatas menjadi tantangan tersendiri. Ada pula kondisi cuaca ekstrim, seperti badai pasir yang bisa menghalangi pandangan dan membuat jalanan lebih licin. Setiap elemen ini menambah tingkat kesulitan dan menuntut pemain untuk terus beradaptasi dengan situasi yang ada. Keunikan dan kelebihan dari Water Delivery terletak pada bagaimana game ini mampu menggabungkan elemen simulasi sederhana dengan tantangan yang cukup kompleks. Meskipun premisnya terdengar sangat biasa, yakni mengantarkan air, tetapi kenyataannya game ini menawarkan lebih dari itu. Setiap keputusan yang diambil dalam game, mulai dari rute yang dipilih hingga cara pemain mengupgrade truk mereka, memiliki dampak yang signifikan pada performa keseluruhan. Selain itu, aspek manajemen waktu dan sumber daya membuat game ini terasa seperti lebih dari sekadar simulasi mengemudi. Selain itu, grafis dalam Water Delivery cukup memukau untuk ukuran game indie. Kota dan medan yang dilalui pemain dirender dengan detail yang cukup baik, mulai dari jalanan berdebu di tengah padang pasir hingga pemandangan kota yang kering dan gersang. Efek cuaca seperti badai pasir atau hujan deras juga ditampilkan dengan baik dan menambah atmosfer permainan. Desain suara juga cukup mendukung, dengan suara mesin truk yang realistis dan suara lingkungan yang menambah imersi pemain. Salah satu kelebihan lain dari Water Delivery adalah replayability yang tinggi. Dengan adanya berbagai rute dan lokasi pengiriman yang berbeda, serta kondisi cuaca yang dinamis, setiap kali pemain memainkan game ini, pengalaman yang didapat bisa berbeda. Selain itu, adanya misi sampingan dan tantangan tambahan membuat pemain selalu memiliki sesuatu untuk dikerjakan, bahkan setelah menyelesaikan misi utama. Namun, tentu saja, seperti game lainnya, Water Delivery tidak luput dari kekurangan. Salah satu yang paling sering dikeluhkan adalah patching yang terkadang terasa terlalu lambat, terutama ketika pemain harus mengulang rute yang sama berkali-kali untuk mengumpulkan uang demi upgrade truk. Selain itu, meskipun game ini menawarkan tantangan yang menarik, beberapa pemain mungkin merasa bahwa tantangannya bisa menjadi repetitif setelah beberapa waktu. Hal ini terutama dirasakan ketika pemain sudah berhasil mengupgrade truk mereka hingga ke level tertinggi, sehingga tidak banyak lagi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan performa. Secara keseluruhan, Water Delivery adalah game yang menyenangkan dan menawarkan pengalaman yang segar di tengah maraknya game simulasi besar. Dengan mekanik yang sederhana tetapi menantang, serta aspek manajemen yang menarik, game ini mampu menawarkan sesuatu yang berbeda dan layak dicoba oleh para penggemar genre simulasi. Meskipun tidak sempurna, Water Delivery berhasil memanfaatkan premis yang sederhana untuk menciptakan pengalaman bermain yang menantang dan memuaskan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video review game seru lainnya.